Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Hari ini merupakan hari pertama pertemuan kita dalam mata kuliah ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan proses perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Apa itu? Yang pertama, berkaitan dengan tata tertib selama perkuliahan yang tentunya akan menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, tentu saja berkaitan dengan silabus perkuliahan teori sosiologi modern. Baiklah, saya mulai dari yang pertama. Peraturan selama perkuliahan itu apa saja? Yang pertama adalah mahasiswa berkewajiban untuk mengikuti perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Kemudian mahasiswa juga berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, mahasiswa berkewajiban untuk berpakaian rapi ketika kita melaksanakan perkuliahan, apalagi kalau menggunakan Zoom atau Meet nantinya. Nah, dari dosen itu sendiri tentu saja berkewajiban untuk memberikan perkuliahan selama 16 kali pertemuan dan juga akan memberikan beberapa tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, selama 16 kali pertemuan itu nantinya akan ada 2 ujian. Yang pertama, ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester. Nah, selanjutnya adalah dalam perkuliahan ini nantinya juga akan ada penilaian secara keseluruhan. Baik itu UTS, UAS maupun tugas serta kehadiran itu akan dinilai, akan dilakukan penilaian. Tentunya proses ini saya yakin Anda semua telah mengetahuinya karena dari awal semester 1 dahulu sudah disampaikan. Di sini saya hanya sekedar mengulangnya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai silabus. Selama perkuliahan ini nantinya ada beberapa poin yang materi yang akan kita pelajari tentang teori sosiologi modern. Nah, apa itu? Pertama, kita akan berbicara tentang pemetaan teori sosiologi. Ya. Kemudian minggu selanjutnya kita akan berbicara tentang paradigma di dalam sosiologi. Ya, kira-kira paradigma apa saja yang ada dalam sosiologi? Nah, itu akan kita kaji di minggu selanjutnya. Di pertemuan yang berikutnya, tentu saja kita akan membicarakan tentang perspektif dalam aliran sosiologi. Jadi, apa saja perspektif dalam aliran sosiologi itu? Kemudian, di pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas tentang teori struktural fungsional. Jadi, ketika kita sudah memahami tentang peta, kemudian kita sudah memahami tentang paradigma, kemudian kita sudah paham tentang perspektif apa saja yang ada di dalam sosiologi, maka kita baru masuk ke dalam teori-teori sosiologi. Apa itu? Ya, salah satunya ini, teori struktural fungsional. Nah, setelah kita membicarakan tentang teori struktural fungsional, maka di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang teori konflik. Siapa-siapa saja tokohnya, kemudian apa pemikiran-pemikiran tokoh tersebut mengenai konflik, itu yang akan kita bicarakan. Dilanjutkan pada minggu berikutnya, kita akan membicarakan tentang teori interaksi simbolik dan dramaturgi. Jadi dalam keseharian kita sebagai orang yang mempelajari tentang masyarakat, khususnya tentang interaksi-interaksi itu ternyata juga dilakukan melalui simbol. Saya tersenyum, saya tertawa, saya misalnya wajahnya bahasa anak muda itu bete, ternyata dalam sosiologi itu merupakan sebuah simbol dari bentuk sebuah interaksi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian, mahasiswa sekalian, di minggu berikutnya kita juga akan berbicara tentang teori pertukaran.
Ya, kita akan berbicara juga tentang tokoh-tokohnya dan juga berbicara tentang pemikiran-pemikiran tokoh tersebut dan juga berbicara tentang realitas sosial dalam masyarakat yang kira-kira bisa ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan teori pertukaran ini. Nah, di minggu selanjutnya lagi kita akan berbicara tentang teori konstruksi, kemudian teori fenomenologi dan teori imajinasi sosial. Pertanyaannya adalah kenapa 3 teori ini kita bahas dalam satu pertemuan? Menarik bukan? Nah, ini kita akan jawab di minggu tersebut. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang teori fenomenologi. Ya, teori fenomenologi akan kita bicarakan. Kemudian di minggu berikutnya kita akan berbicara tentang teori pilihan rasional atau yang dikenal dengan istilah rational choice. Nah, untuk minggu selanjutnya lagi kita akan membicarakan tentang teori strukturasi. Siapa tokohnya? Nah, ini menarik. Karena apa? Karena teori strukturasi ini teori yang cukup modern dalam peta nanti kita akan sampaikan. Kemudian kita akan berbicara teori praktik sosial di minggu selanjutnya. Kemudian kita akan bicara lagi tentang teori masyarakat konsumsi. Nah, di pertemuan ke-15 nanti kita akan membicarakan teori masyarakat komunikatif. Nah, jadi kalau diperhatikan itu kira-kira materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ingat dengan 2 ujian. Yang pertama ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Baik, dalam pertemuan pertama kita berbicara tentang pemetaan teori sosiologi. Apa itu pemetaan? Apa itu peta? Ya, kalau peta gambaran tentang sebuah tempat misalnya. Nah, kalau kita bawa ke dalam ilmu sosiologi, bagaimana kita menggambarkannya? Contohnya saja tadi, kalau kita memetakan Indonesia, apa yang terbayang oleh kita? Oh, ternyata yang terbayang itu adalah sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa pulau. Mulai dari Aceh kita gambarkan, Sumatera, Jawa, ya Aceh yang masuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu kalau berbicara tentang peta Indonesia. Tapi kalau berbicara tentang peta teori sosiologi, apa yang kita bayangkan? Oh, tentu saja adalah sebuah gambaran tentang ilmu, khususnya teori sosiologi. Apa saja itu gambaran atau peta tentang sosiologi? 1, sudah dibahas atau sudah dipelajari ketika semester yang lalu, di mana kita berbicara tentang teori atau kuliah 1 semester tentang teori sosiologi klasik. Itu adalah masuk dalam bagian peta teori sosiologi. Kenapa? Di dalam teori sosiologi klasik itu ada 3, dipelajari tentang 3 orang pendiri ilmu sosiologi. Siapa itu? Salah satunya di antara 3 itu adalah Emil Durkheim, kemudian Karl Marx, kemudian Max Weber. Nah, ini sudah kita pelajari secara mendalam pada waktu semester yang lalu. Nah, ini masuk dalam rangkaian peta teori sosiologi klasik. Ya, jadi walaupun sebenarnya 3 tokoh ini sudah dibahas atau dipelajari juga ketika Anda semuanya semasa SMA, ya, tetapi di bangku perkuliahan itu dicoba untuk dikaji lebih mendalam lagi. Siapa itu misalnya Emil Durkheim, kemudian apa karya-karya pemikiran Emil Durkheim, dan juga misalnya bagaimana menggunakan karya-karya yang merupakan hasil pemikiran Durkheim itu untuk menganalisa fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu sudah dipelajari. Nah, setelah
teori sosiologi klasik dalam pemetaan itu selanjutnya ada namanya teori sosiologi modern. Nah, ini yang akan kita pelajari pada semester ini. Teori sosiologi modern, ya. Nah, siapa saja, apa saja pertama terlebih dahulu yang masuk dalam kajian-kajiannya apa saja dalam teori sosiologi modern. Kalau apa saja kajiannya, tentu siapa tokoh yang membicarakan, yang dimaksudkan dalam kajian modern itu, yang membicarakan apa saja itu. Nah, apakah tokohnya sama dengan tokoh klasik? Tidak. Karena apa? Karena teori sosiologi modern itu merupakan pengembangan dari teori sosiologi klasik, dalam artian yang menjadi tokoh-tokoh di dalam teori sosiologi modern itu adalah murid-muridnya para pendiri sosiologi itu sendiri. Weber misalnya, ternyata ada muridnya di sosiologi modern. Marx misalnya, ada yang mengembangkan ajaran Marx atau pemikiran Marx di dalam teori sosiologi modern. Atau Durkheim itu sendiri, ada juga misalnya tokoh-tokoh yang membicarakan melanjutkan pemikiran Durkheim. Tetapi itu dimasukkan ke dalam ranah modern. Artinya kalau modern artinya apa? Tentu lawannya adalah modern, tentu lawannya adalah klasik. Artinya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berbeda dibandingkan sesuatu yang sudah ada. Makanya dikatakan dengan modern. Kalau pemikiran-pemikiran tokoh tersebut tentunya adalah lebih berbeda, bukan dikatakan lebih maju, tetapi ada sesuatu yang lain daripada gurunya sehingga dikatakan dia baru. Nah, siapa saja tokohnya? Banyak nanti yang akan ditemukan tentunya berdasarkan pada teori-teori yang telah disebutkan tadi. Siapa itu? Salah satunya adalah Anthony Giddens misalnya. Atau misalnya adalah Talcott Parsons. Atau misalnya adalah C. Wright Mills. Nah, pernah tidak Anda semua mendengar nama-nama tersebut? Saya kira sebagai seorang yang mendalami ilmu kajian sosiologi, tentunya kita harus mengetahui nama-nama tokoh tersebut. Walaupun baru hari ini mendengar atau sudah pernah mendengar, tapi belum memahami atau mendalami pemikirannya, maka mari bersama-sama kita coba untuk mendalami pemikiran para tokoh-tokoh sosiologi tersebut. Nah, kemudian setelah teori sosiologi modern itu, ada namanya teori sosiologi posmo. Nah, bagaimana teori sosiologi posmo ini? Ya, teori sosiologi struktural. Nah, sebenarnya mereka ini tokoh-tokoh nanti yang kita dikelompokkan ke dalam teori sosiologi struktural itu sendiri adalah tokoh-tokoh yang membawa pemikiran-pemikiran yang terbaru dibandingkan tokoh-tokoh yang sebelumnya. Sama dengan ketika misalnya Parsons misalnya adalah murid misalnya dari tokoh-tokoh klasik, tetapi pemikiran-pemikirannya berbeda dari gurunya, maka tadi dikatakan modern. Nah, ketika dia masuk ke dalam kajian struktural seperti Anthony Giddens misalnya, itu bukan dikatakan dia lebih baik, tidak, tetapi ada perbedaan pemikiran dibandingkan guru-gurunya yang ada di modern, sehingga dia dikategorikan sebagai tokoh-tokoh yang masuk dalam kajian struktural. Demikian juga nanti ada misalnya teori-teori postkolonial misalnya. Nah, teori-teori postkolonial juga demikian, tokoh-tokohnya juga akan berbeda dibandingkan dengan teori-teori di struktural, ya, di modern maupun di klasik. Di postkolonial sebelumnya itu ada namanya teori postmodern, tokohnya lain lagi. Nah, postkolonial tadi tokohnya lain lagi. Siapa itu? Homi Bhabha, Gayatri Spivak, dan segala macamnya. Cuman yang menariknya adalah teori yang akan difokuskan pada Anda semua itu hanyalah terbatas pada teori sosiologi modern. Kalau ingin mengkaji teori yang selanjutnya tadi, tokoh-tokohnya tadi yang berbicara tentang yang membicarakan tentang sosiologi, maka silahkan saya rekomendasikan
untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Oke? Baik, saya kira demikian dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan untuk membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan materi kita hari ini dan juga materi minggu depan yang sudah saya berikan silabusnya di dalam e-learning saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.